dengarkan narasi saya ya. Jika kamu betul-betul beriman dan tunduk sama firman Allah, kamu akan diberikan suatu wilayah untuk di mana di wilayah itu kamu hidupkan hukum-hukum Allah itu, Bang. Jadi ceritanya, Bang, pasca penyaliban kepada pengikut Yesus Kristus, Allah berkenan memberikan mereka Rum, Bang. Membuat suatu kerajaan negara Byzantine Empire. Itu untuk pengikut Yesus. Kalau untuk pengikut Musa udah nggak ada lagi, Bang. Mereka nggak percaya. Ya, makanya porak-poranda pengikut Musa. Ngerti, Bang Febri ya? Kan pada saat itu kebanyakan dari Bani Israel menolak Yesus kan, ceritanya kan? Kebanyakan, Bang. Betul nggak? Betul kan? Betul. Makanya nggak bisa, ya nggak bisa tegak lagi. Ya, di Yerusalem saat itu udah nggak bisa tegak lagi itu, porak-poranda mereka. Tapi khusus pengikut Yesus, mereka diberikan suatu tanah, membentuk kerajaan Rum Empire. Mereka membangun gereja. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Kristen di dunia nggak fokus sama Yerusalem, tapi fokusnya sama Hagia Sophia. Benar nggak, Bang? Iya, makanya saya ke sana. Saya seorang Katolik, saya ke sana. Kristen di dunia itu mengimpi-ngimpikan. Karena itu memang dikasih untuk mereka. Ya cuma dijajah sama orang Islam. Namanya Muhammad Al-Fatih. Ngeri nggak, Bang? Abang cerita sejarahnya paham ya? Kalau Ya, nggak mau masuk paham Islam, lah, kalau nggak mau masuk Islam, benar nggak, Bang? Makanya Islam agama penjajah. Islam setelah Nabi Muhammad ya. Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Saya udah ceritakan tadi. Kemudian, Bang, anak-anak dari Kristen itu diambil sama mereka, dilatih untuk menjadi tentara elit sama Muhammad Al-Fatih. Supaya kan ada sisa kerajaannya di wilayah barat. Kan Rom itu besar kan, Bang? Cuma ibu kotanya di Konstantinopel yang ada Hagia Sophia. Kan sampai ke arah Italia sana kan itu. Iya. Tapi yang dikuasai ibu kotanya. Ya dirubahlah gereja jadi masjid, padahal di dalam Al-Quran tidak boleh. Abang tahu nggak? Nggak boleh kalau gereja tetap gereja. Nggak boleh dirobohkan, bahkan nggak boleh merubah-rubahnya. Tahu nggak ayatnya? Nggak tahu, Bang. Ayatnya nggak tahu. Wah, berat saudara Bang Febri. Saya Katolik, Bang. Saya Katolik. Iya, ngerti. Tapi kan abang ada Quran kan, Bang Nugroho kan? Ada. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ke sana. Oke. Abang, saya buktikan, Bang. Nabi Muhammad mendukung kekristenan saat itu Rum. Bahkan ada surat Rum untuk menghargai kekristenan. Pada saat itu ya. Coba abang baca ayat pertama, coba. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ayat pertama bahasanya Arab langsung nih. Alif Lam Mim nih. Bahasanya Arab. Alif Lam Mim. Iya, bahasa Arab ini. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu Bang, sebenarnya gini, saya kasih tahu ya, Bang Nugroho. Alif Lam Mim itu bukan bagian dari Quran. Karena ayat lain mengatakan Quran itu dijadikan bahasa Arab. Alif Lam Mim bukan bahasa Arab. Coba aja tanya sama orang Arab, Pak Nugroho. Apa arti Alif Lam Mim? Maka orang Arab pelongok-pelongok. Itu sebenarnya kumpulan dari huruf yang dirangkai, Bang. Ada kode gitu. Alif, Lam, Mim. Itu bukan bahasa itu. Tapi kode. Kodenya apa artinya? Ya udah, Bang, nggak usah dicari artinya, Bang ya, nggak usah. Lanjut yang nomor 2, ya, nggak usah ya. Lanjut nomor 2, silakan. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Stop. Stop dulu, Bang. Udah selesai ayatnya belum? Sudah. Oke, satu-satu ya, satu-satu ayat. Bangsa Rom telah dikalahkan. Bang, sebelum Al-Quran kan turun, Bang. Ayat itu kan turun tuh, turun kan? Itu sebelumnya Rom udah kalah, Bang, memang. Paham? Oh, paham. Musuhnya Rom itu Persia. Jadi saat itu kerajaan besar itu
peradabannya luar biasa, teman-teman. Ya, peradaban besarnya itu kerajaan Kristen, Rom, Byzantine Empire, dan Persia. Itu musuh bebuyutan. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, sebelumnya udah kalah Rom itu, Bang, sama Persia. Terus, apa yang dinubuatkan? Abang baca ayat 2-nya. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Stop. Di negeri yang dekat, fi adnal ard. Maksudnya, supaya kita dapat mengidentifikasi Rom itu di mana. Di negeri terdekat, sudah pasti kerajaan Kristen itu dekat sama tanah Arab. Dekat sama tempatnya Nabi berada. Pasti yang saya bilang tadi, Bang, Turki itu. Yang sekarang Turki. Nanti mereka akan dimenangkan, betul nggak, Bang? Mendapat kemenangan di ayat itu, betul ya? Betul. Ya. Oke ya. Jadi ada nubuat, Bang. Oh, nanti mereka akan menang nih. Orang Rom ini akan menang nih. Kerajaan Kristen ini akan menang melawan Persia nih. Lanjutkan, Bang, ayatnya, Bang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi, itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Itu poinnya. Nanti dalam beberapa tahun lagi, mereka itu akan menang. Jadi Muhammad itu tahu, Bang. Oh, ini menang, ini Rom ini menang, kerajaan Kristen ini menang. Nanti setelah kalah kemarin, nanti menang ini. Dan pada saat kemenangan itu, apa di situ, Bang? Bergembiralah. Bergembiralah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Berarti ya pengikut Muhammad. Pengikut Bang. Muhammad ya. Iya. Makanya saya bilang Nabi itu sense-nya kepada Kristen, membela Kristen udah dari dulu, Bang. Makanya dia ikut bergembira atas kemenangan Romawi ya. Betul. Itu maksud ayat itu. Nanti kamu pengikut Muhammad, kamu bergembira merayakannya. Coba dibaca lagi kemenangan Romawi itu 2 kali. Coba baca lagi, Bang. Yang Terus? Ayat keempat ya, Bang? Betul, betul. Dalam beberapa tahun lagi, titik kan, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan, dan pada hari kemenangan itu, dan hari kemenangan itu, ya kan, bergembiralah orang-orang yang beriman. Berarti saya kelewatan. Rum itu mendapat dijanjikan Allah ada 2 kemenangan. Kemenangan pertama itu pada zaman Nabi Muhammad itu, Bang. Mereka akan menang. Dan pada saat itu pengikut Muhammad merayakannya. Celebrate. Ya. Dan ternyata di situ min qabl wa min ba'. Berarti ada kemenangan kekristenan nanti yang kedua. Nangkep, Bang. Jadi Allah memberi kemenangan kepada kerajaan Kristen ini dua kali. 2 kali ya. Ya, min qabl yang sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan pengikut Muhammad merayakannya. Karena ada kedekatan emosional secara emosional. Nanti kemenangan keduanya ada. Itu nubuah, Bang, sebenarnya ayatnya. Kemenangan kedua pengikut Yesus Kristus akan terjadi di suatu saat nanti yang kedua, Bang. Oh, yang kedua belum terjadi berarti ya? Belum. Dan pada saat itu terjadi, pengikut Muhammad merayakannya juga. Gitu loh, teman-teman. Bang, benih-benih itu sudah ada, Bang. Saya lihat benih-benihnya sudah ada. Ya, coba saya ingin menarasikan sesuatu, mungkin Abang bisa mendapatkan pengetahuan. Abang pernah nggak dengar istilah orang Islam, terutama di Indonesia, mengatakan "Ura", betul? Ura, belum pernah dengar, Bang. Belum pernah dengar. Aduh, abang kurang, berarti abang kurang gaul ya, abang kurang gaul. Ura, betul. Oh, ya, Rusia. Ya. Lambat. Abang, gimana? Soalnya kan langsung pikir kok Indonesia. Oh, Rusia ya. Iya dong. Iyalah, Bang. Kan yang besar di situ.
Iya bang. Benar kan? Oke. Kenapa? Kenapa kekristenan itu ditolong Allah? Kenapa Allah memenangkan kekristenan itu, Bang? Makanya ayatnya senada itu, Bang. Aku, kata Allah, menjadikan kalian pengikut Al-Masih lebih unggul kubuat daripada orang-orang yang menolak Al-Masih sampai hari kiamat. Coba Abang baca di ayat setelahnya. Abang baca di ayat setelahnya. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Betul, Bang. Jadi nggak senada itu, Bang. Allah mengunggulkan pengikut Al-Masih, ya udah otomatis pasti Allah menangkan. Kan begitu, Bang. Iya. Senada kan, dia kan beriringan Iya. itu. Seirama ini posisinya. Iya, seirama. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa menghalang-halangi, Bang. Nggak bisa. Nabi Muhammad justru mendukung apa yang diinginkan Allah, Bang. Tapi setelah dibuat sahabat Nabi begitu, diseranglah itu Hagia Sophia, Byzantine Empire. Tapi saya punya insting, Bang. Saya punya insting di Bang Nugroho. Tahu nggak, Bang Nugroho? Boleh. Boleh ya. Saya punya insting nih ya. Suatu saat Hagia Sophia akan dikembalikan menjadi gereja, Bang. Gereja apa tuh? Maksudnya Kristen, Ortodok atau Katolik itu? Ya dikasih ke Kristen lah, Bang. Oh, gereja emang punya siapa? Kristen, ya? Enggak, kalau dilihat itu kan ada Bunda Maria. Kalau Kristen kan dia nggak ada Bunda Maria kan, Bang? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak Berarti masalah ya. Kemungkinan kalau nggak Ortodok ya Katolik. Berarti kan Ya kemungkinan pasti. itu. Ya diberikan ke Kristen lah. Oke, Abang nggak tahu kalau gereja itu nggak boleh dirobohkan bahkan saat perang sekalipun. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Jujur nggak Coba tahu. buka surat Al-Hajj ayat 40 coba. Nah ini diskusi gini nih asik, diskusi gini nih. Orang Kristen aja mau belajar, yang Islamnya malah menombak saya dari bawah kalian ini. Sakit kepala saya ini. Memang 221. jahat. Al-Hajj berapa, Bang? Al-Hajj itu surat 22. Iya. Masih Ayatnya berapa itunya? 40. 40 ya. Ya. Al-Hajj. Oh, ada Mr. M ya. Mr. M saya ada Mr. M di bawah. Saya suka nonton itu. Sungguh kalian nekat yang nyata sambil gembok ini ya, Mr. M ya. Sungguh kalian nekat yang nyata ini, Mr. M. Oke, silakan Bang Febri dibaca, Bang Feb. 40 ya. Ya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Oh iya, Bang, baru tahu nih. Makanya, Bang. Bang, di Quran. Aku tandai dulu, Bang. Aku tandai dulu. Boleh, dicatat. Pokoknya ayat-ayat penting dicatat, ya. Sekarang Ya, orang Islam tak pakai Al-Qur'annya lagi ya, teman-teman. Pakai kitab suci orang Islam itu bergeser menjadi kitab suci Bukhari Muslim. Ya, kitab suci orang Islam itu Bukhari Muslim dan kitab karangan ulama ya. Saya jelaskan sebentar ya, Bang. Saya jelaskan sebentar ya. Menurut surat Al-Hajj ayat 40, Bang, kalau kita diusir tidak dengan alasan yang jelas, Bang, kita boleh berperang. Kalau kita diusir dari negeri halaman kita boleh berperang. Tapi saat berperang sekalipun, kita kalau ketemu sama 4 rumah Allah tadi, Bang. Kenapa saya bilang rumah Allah? Karena di dalamnya disebut nama Allah. Apa itu? Biara, gereja, sinagog, masjid. Nggak boleh dirobohkan. Nabi Muhammad tahu itu, Bang. Nggak boleh dirobohkan.
kalau ada kita berperang nih, kalau ada ketemu biara, gereja, sinagog, masjid ini nggak boleh dirobohkan, teman-teman. Ini udah ada. KUHP-nya udah ada nih. KUHP-nya. Udah ada. Masalahnya kan orang Islam nggak berperang, juga gereja tetap dirobohkan. Wah, ketawa Bang Nugroho, ketawanya renyah ini Bang Nugroho. Betul nggak Bang Nugroho? Ternyata sudah ada KUHP-nya di sini. Iya. Ya mungkin kan kalau gereja itu kadang-kadang dinilai kok nggak ada izin lah segala macam kan. Biasa gitu. Nggak ada itu Bang, nggak ada. Iya, kalau sekarang orang Islam negara nggak berperang, aman-aman juga tetap dirobohkan ya kan Bang Nugroho. Luar. Wah, ketawa Bang Nugroho. Sebenarnya Bang Trud, kalau KUHP ini nih sudah nggak perlu izin-izin pemerintah lagi nih KUHP ini. Ini kan KUHP ini kalau dalam pidana kan. Iya. Berarti kan memang Nabi Muhammad memang tidak boleh merobohkan gereja. Ini kan sudah undang-undangnya. Bang Nugroho, Abang Nugroho pernah buat surat perjanjian sama Kristen di Arab nggak? Sudah tahu? Pernah dibacakan sama Pak Quraisy Shihab? Belum lihat Bang. Coba nanti lihat di YouTube Bang. Oh ya, nanti aku lihat. Nanti lihat di YouTube, ya. Siap. Coba lihat di YouTube ya. Kalau ada Kristen yang mau membangun gereja dibantu. Nggak boleh menjadikan Kristen masuk menjadi Islam pengikut Muhammad. Ada poin-poinnya itu Bang, poin-poinnya ada. Nanti Abang Nugroho cari aja di YouTube Bang. Anaknya yang bacakan Bang, Najwa Shihab. Anaknya yang bacakan. Tapi belum pernah dibantu tuh Bang. Ya kalau sekarang kan Islamnya udah Islam nggak bener. Oh gitu. Makanya Bang, sejarahnya begitu Bang. Jadi saat Nabi Muhammad sebenarnya kekuasaan itu khalifah mau dikasih ke Ali. Tapi karena sahabat Nabi Muhammad ini serakah sama kekuasaan, ya seperti itu sampai kejadian ya ini Bang. Abang pernah lihat ini enggak? Pernah tahu sejarahnya enggak ya? Ini Bang, kejadiannya ini loh Bang. Kasihan Bang. Kristen Bang. Bentar ya Bang. Kasihan Bang nih. Abang tahu nggak? Nih saya buang dulu. Bang, jangan terkejut ya. Ini kepala siapa Bang? Nih, kepala siapa ini Bang? Wah, ngeri. Abang tahu kepala siapa itu? Nggak tahu Bang, siapa tuh Bang? Cucu Nabi Muhammad, Husain. Oh, kepalanya. Siapa yang menghabisi? Siapa tuh Bang? Ya orang Islam sendiri Bang. Yang tadi saya bilang, yang mau merebut kekuasaan. Sahabat Nabi. Lah ya, masih saingan lah ya. Iya, saingan. Terus abang lihat nggak siapa yang ini Bang? Sebenarnya kepalanya ini diseret-seret, dimasukkan kotak. Nah, jadi tentara-tentara saingannya orang Islam yang nggak bener ini, yang ingin menghabisi keluarganya, dimasukkan dalam kota Bang. Mereka singgah di suatu tempatnya itu dekat gereja. Nah ternyata di dalam gereja itu kan ada pendetanya nanya itu apa, mereka jawab kepala Husain. Nah abang lihat siapa di atasnya siapa? Pendeta itu ya, pendeta Yahudi itu kayak. Pendeta. Kok pendeta Yahudi Bang? Gimana pendeta Yahudi? Pendeta Kristen ya. Oh, sorry. Iya. Pendeta Kristen, sorry. Nah, jadi itu diambil kepalanya Sayyidina Husain itu diambil. Kan lumuran ini kan Bang, lumuran tahu kan? Debu. Kan di padang pasir itu kejadiannya. Dimasukkan ke dalam gereja sama pendetanya. Terus dibasuh. Dikasih wewangian, ini lagi basuh dia Bang, di dalam gereja ini. Dibasuh sama dia Bang, dibersihkan sama dia. Begitu Bang. Ngeri kan Bang? Serem. Ngeri, Abang kalau tahu ceritanya ngeri Bang. Makanya saya bilang, jangan tanggung-tanggung, ganti saja sama kitab suci sebelumnya kalian. Nah, udah saya ganti Bang gambarnya Bang, nanti kena ban gitu ya, bahaya nih Bang. Iya. Tapi Abang baru tahu cerita ini Bang Nugroho.
Iya, karena Baru saya tahu kan cerita nggak ini ya? mendalami Muslim, Bang. Iya, saya cuma Waduh, ke Bang Nugroho ke Turki agak ini ya jalan-jalan sinyalnya ya, aja. atau saya ya? Bang Nugroho baru Enggak, tahu Bang. cerita ini, baru Ah, tahu cerita ini ya? iya, Bang, soalnya Baru saya tahu kan ya? nggak mendalami Islam, cuma seneng datang-datang ke Ya nggak tempat-tempat apa-apa ya. bersejarah Jadi gitu makanya kan. saya bilang dari dulu Bang, ngerti? Makanya saya Ya. bilang dari dulu Bang, kenapa nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya dari dulu saya bilang Bang, kenapa Kristen-Kristen di Arab itu simpati sama Muhammad? Karena Muhammad Hmm. simpati sama Kristen, gitu loh Bang. Setelah itu baru ya, Bang Trud ya. Setelah Itu setelah erat hubungan wafatnya Nabi Muhammad Muhammad sama Kristen baru. itu erat dari dulu udah. Iya, tapi setelah wafatnya Nabi Muhammad baru agak Oke, beda makasih Pak beda Nugroho ya, jalur cukup ya. Pak Nugroho cukup ya. Ya, makasih. Makasih Bang Trud, makasih ilmunya, makasih. Setelah wafatnya Nabi Muhammad baru Bang. Ya, Bang. Makasih Bang Memang Trud Bang. ilmunya, makasih. Oke, makasih ya. Oke, Sehat oke. selalu Bang Trud. Oke teman-teman ya, saya ada ya, mohon maaf nih saya ganti dulu gambarnya karena takutnya kena